ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati jamaah hadirin Majlis Ta'lim Ar-Rawdah, khususan Al-Habib Husain Al-Haddad dan juga sesepuh kita Ajengan Faiz. Ya. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali untuk menjalankan rutinan taklim di malam Jumat yang Masya Allah bertepatan dengan bulan Maulid ini. Kita sudah baca Sirah, ya, Simtud Durar, yang mana banyak sekali keberkahan yang Allah tuangkan di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua, khususnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia akhirat. Amin. Amin. Setelah kita baca kitab Simtud Durar, sejarah tentang Rasulullah SAW, kita lanjut untuk mengupas kitab An-Nasaihud Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang sholat, ya. Kita sudah di tengah-tengahnya, halaman 95. Apa 7 sekarang? 95. Iya, betul, Beb. Nah, sekarang ini atas sana tuh. Iya. Kita ulangi dari bawahnya. Kemarin waladzi la yatimu ruku'ahu udah kan? Terakhir? Oh, terakhir fajtahid ya. Jadi terakhir ini. Nah, ini hari ini sekarang. Terakhir ini anak ulas sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila anggal fajtahid rahimakallahu fil khusu'i wal hudur fis salati wa tadabbar ma taquluhu min kalami rabbik fi salatika. Terakhir itu yang kita sama-sama pelajari dari kitab An-Nasaihu Ad-Diniyah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita apabila kita sholat, maka usahakan diri kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencapai kekhusyuan, ya, untuk mengusahakan bagaimana sholat kita itu penuh dengan kehadiran jiwa dan raga kita. Dikatakan terakhir fajtahid rahimakallah, bersungguh-sungguhlah wahai kita, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kamu, itu. Wahai kamu yang dirahmati Allah, ya, fil khusyu'i wal hudur, dalam menggapai kekhusyuan dan kehadiran fis salati, ketika waktu salat. Jadi ketika kita salat itu usahakan. Jadi jangan kata kita pengen khusyuk lalu alasan kita tidak pernah bisa khusyuk. Jadi selamanya kita tidak pernah khusyuk di dalam salat. Ketika ketemu Ustadz nanya aja, caranya khusyuk gimana Ustadz? Nah gitu tuh. Ya. Ustadz semua dipapai, gitu. Ditanya satu-satu, Ustadz gimana caranya khusyuk? Tapi dia nggak pernah sungguh-sungguh untuk membuat dirinya khusyuk. Mau tanya ribuan kali pun dia tidak akan pernah bisa khusyuk. Cukup dengan kalimat ini, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita sungguh-sungguh untuk menggapai kekhusyuan. Ya. Bersungguh-sungguh untuk menggapai kekhusyuan dan kehadiranmu dalam sholatmu. Dan ini nih, sederhananya bagaimana? Wa tadabbar ma taquluhu min kalami rabbika fi sholatika.
wa tadabbar, dan renungkan ya apa yang kau ucapkan dari firman-firman Tuhanmu ya. Renungkan apa yang kau ucapkan, renungkan apa yang kau baca gitu. Pikirkan, hayati gitu. Makna-makna yang sedang kau ucapkan dari mulai surat Al-Fatihah atau mungkin dari takbiratul ihram. Dari mulai Allahu Akbar, ada makna di dalamnya. Lalu dilanjut lagi semua yang diingatkan di sini, tadabbar di sini tentang apa yang dibacakan dalam surat-surat Al-Qur'an ketika sholat. Surat Al-Fatihah dan juga surat-surat lain yang sesuai antum bacakan. Itu diperhatikan baik-baik. Makanya lebih baik mana? Baca surat yang kita tidak ngerti sama baca surat yang memang kita mengerti. Misalkan surat Al-Ikhlas kita sudah pernah hadir pengajian tafsirnya. Pengajian tafsir surat Al-Ikhlas kulhu aja. Setiap baca surat kulhu deui nya imaman kulhu deui. Lebih baik mana? Kita pilih surat kulhu yang kita baca ketika sholat atau kita baca surat yang lain. Kalau memang betul kita sudah paham tuh surat Al-Ikhlas, lebih baik baca surat Al-Ikhlas ketika kita sholat. Karena akan membantu kita khusyuk dan hadir. Tapi jangan, wah Ustaz cuma kulhu terus. Jangan. Itu ada lanjutannya. Lanjutannya bagaimana? Pelajari lagi tafsiran surat-surat lain. Kan surat pendek banyak. Jangan kulhu lagi. Jadi pelajari tafsir daripada Al-Quran. Jelas ya? Jadi lebih baik kita perhatikan, kita renungkan, kita rasakan dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada nasihat untuk kita, ada peringatan untuk kita. Betul? Nah ini Habib Abdullah bin Al-Haddad yang terakhir mengingatkan tentang hal-hal yang memang berkaitan dengan sholat kita. Wala ta'jal idza qara'ta. Nggak usah buru-buru kalau kita lagi baca. Ngerasa apal cangkemnya tuh. Ngerasa entos apalnya tuh tileuletik. Dari kecil udah apal surat Al-Fatihah dan surat Kulhu, eta baca kuas ngebut. Itu prakteknya hampir seluruh. Kalau dibilang hampir seluruh ini imam dipraktekkan itu ketika bulan Ramadan. Salat tarawih eta surat Al-Fatihah teuing tasdidna nu mana, teuing madna nu mana nya tuh. Alhamdulillah dolin. Mana tuh? Ya. Mau kemana baca surat kayak begitu? Apa yang dipahami di sana? Walaupun enggak mempersingkat waktu biar orang-orang hadir sholat tarawihnya itu berjamaah betul-betul tidak lelah. Justru yang seperti itu sudah melelah, kebut-kebutan, tidak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Santai aja. Dapat misalkan cuma 8 rakaat, nggak bisa 23 karena terlalu malam. Yang penting dapat 8 rakaatnya ada isinya daripada kebut-kebutan. Ngapain buru-buru? Jadi kita di sini wala ta'jal idza qara'ta, jangan buru-buru. Ta'jal itu jangan buru-buru. Kenapa? Fa innahu la tadabbur ma'al ajlah, karena sesungguhnya tidak ada tadabbur ketika engkau terlalu terburu-buru. Jadi ketika terburu-buru tidak ada renungan di dalamnya. Tidak bisa merenungkan apa yang kau bacakan ketika engkau terburu-buru. Maka bagaimana? Maka ketika baca surat-surat yang kita bacakan di dalam Al-Qur'an, di dalam sholat itu, bacalah dengan penuh hati-hati. Pelan-pelan. Bahasa jangan terlalu pelan juga. Ya, apalagi jadi imam. Kalau lagi bacanya jadi imam, jangan terlalu pelan. Wah, surat Al-Ikhlas dibaca pakai kawas korinya tuh. Wah, tuh ditinggalkan baturnya tuh. Yang dimaksud tidak boleh buru-buru itu ya, sehingga menghilangkan tadabbur di dalam membacanya. Wa idza raka'ata, setelah kita bacakan surat-surat Al-Qur'an, apabila engkau ketika rukuknya, wa sajadta, dan ketika engkau bersujud, fatma'inna, maka jagalah tumaknina. Jadi ketika kita rukuknya, sujudnya dalam sholat itu, jangan juga buru-buru. Ketika kita rukuk, kita rasakan ya posisi rukuk kita itu sudah sesuai rukuk atau belum, ya sejajar atau tidak. Setelah sejajar, diam, rasakan rukuknya kita sedang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa merasakan rukuknya itu sedang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ana pernah ngasih tahu, kan ini udah dibahas sebelumnya. Ana pernah ngasih tahu begini.
konteks ihsan dalam sholat. Ya, kan kalau dibilang an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Tapi kalau dalam sholat untuk khusyuknya, kok merasa bahwa rukuknya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk latihan. Ini untuk latihan. Kita nunduk, ini kayak aneh sekarang. Ente ngelihat sama aneh kan? Ana nunduk itu, ana ngerasa bahwa ente merhatiin aneh. Antum punya perasaan yang sama ketika ada orang yang memperhatikan ente, betul nggak? Antum punya perasaan yang sama ketika antum diperhatikan, betul? Nah, ketika sholat, yang kita rasakan, yang memperhatikan kita itu adalah Allah SWT. Jadi ketika kita sholat kita betul-betul dengan apa? Dengan pergerakan-pergerakan, dengan posisi-posisi yang betul-betul kita sempurnakan. Mungkin sampai kepada posisi sempurna, kita belum. Kita ini belum. Tapi setidaknya kita rasakan bahwa ingin memposisikan semua pergerakan sholat itu dalam posisi yang sempurna. Jadi moal aya deui nu ngaranna heureuy keur tahiyat nya batur tahiyat tangan kanan di sisina tangan kiri pakai jempol diajak suit nya teh jadi heureuy kan gitu nya teh. Jadi enggak ada lagi bercanda-bercanda dalam salat karena dia paham bahwa di hadapannya ya sedang memperhatikan bagaimana ibadah kita. Kan itu. Jelas? Jadi kita harus merasakan ketika rukuknya kita, sujudnya kita itu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sempurna juga yang akan kita berikan. Dengan arti kata lain atau dengan harapan. Ketika kita memberikan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan harapan kita mendapatkan sesuatu yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin yang sempurna ya berikan yang sempurna. Hayang duit saroek atau hayang duit nuaralus. Ingin makanan yang bagus atau makanan yang berantakan. Pengen makanan yang bagus. Pengen pakaian yang bagus. Pengen uang yang bagus. Berarti kita ingin yang sempurna kan? Kalau ingin yang sempurna, apa yang Allah akan berikan kepada kita, kita pun harus memberikan dalam kondisi sempurna. Di mana? Minimal dalam sholat. Ya. Jadi ketika kita ingat kalimat sholat harus ada kenikmatan. Mendengarnya ada suara kenikmatan. Kita harus menikmati ketika kita sholat. Ini hari ini kita akan bahas sama-sama. Jadi selain dikatakan kita harus tumakninah, ya, menenangkan diri kita. Jangan buru-buru. Walaupun kondisinya tidak memadai, misalkan sholat Jumat di luar ruangan, kepanasan. Tetap dah ke ruku sujud mah tong buru-buru nya teh. Salah saha tepan heuri nya teh. Salah saha di luar ya. Maka kayak gimana pun caranya dia harus tumanina. Wala tangguru solona grodik. Dan jangan engkau ya lamun cek Sundana mah onggang-onggeng gitu ya. Nanti nunduk-nunduk ya, mematuk-matuk ya. Salatnya itu seperti patukan-patukan ayam. Jangan kayak ayam, matuk-matuk doang begitu, nunduk-nunduk doang, atau onggang-onggengna, sholat kawas hayam, cepet. Ya hayam patukan kan cepet, tutut gitu. Terus, falatasiho sholataka katanya maka hal tersebut membuat sholatmu tidak sah. Wadhalika, kenapa? Li'anna tuma'nina firruku wal i'tidal minhu katanya karena sesungguhnya tuma'ninah dalam ruku dan juga i'tidal ketika ruku wa fi sajdatain dan juga tumakninah dalam dua sujud wa fil julusi bainahuma dan juga duduk di antara dua sujud wajibatun hukumnya wajib. Tumakninah wajib nih ya. Tumakninah itu wajib. La budda minha yang mana mau tidak mau engkau harus kerjakan fil fardi wa nafli dalam mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tabtul sholat bid'arkiha maka batallah sholat dengan meninggalkan tumakninah. As-sukun ba'dal harakah itu namanya tumakninah. Ketenangan dalam setelah ada pergerakan itu namanya tumakninah. Berapa takarannya, berapa kadar waktunya? Sekadar waktu menyebutkan kalimat subhanallah. Jadi waktunya itu singkat. Subhanallah. Sebentar aja tumakninah, tidak terlalu panjang, cuma harus dilakukan.
Nah, untuk yang malam ini dikatakan walladzi la yatimmu ruku'ahu wa sujudahu, yang mana orang yang tidak menyempurnakan ruku'ahu wa sujudahu, ya, orang yang tidak sempurna ketika sujud dan rukuknya, wa khusyu'ahu, ya, dan juga khusyuknya tidak sempurna, fi sholati, di dalam sholatnya. Jadi ketika sholat, rukuknya, sujudnya, khusyuknya dia tidak sempurna, huwaladzi yasrikus sholat, orang tersebut terkategorikan orang yang mengkorupsi sholatnya. Ya, yasrik itu mencuri sesuatu dari kewajiban sholatnya. Kewajiban dia punya kewajiban, ya, namun dia curi, dia korupsi. Dan itu dalam sholat nih. Kama warada bihil hadis, seperti mana ada hadis yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa warada anna man hafadha, ya. Jadi kalau dibilang orang yang memang sholatnya tidak sempurna, itu dikatakan seperti orang yang memang sedang mengkorupsi sholat. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, anna man hafadha, anna man hafadha. Nah itu, anna man hafadha. Anna man hafadha, sesungguhnya seseorang yang menjaga, anna man hafadha ala sholati, terhadap sholatnya, wa atammaha, dan menyempurnakan sholatnya, takhruju sholatuhu bayda'a musfiratan, katanya, maka sholatnya akan keluar, ya, terlihat bagaikan warna yang putih, berkilau atau bercahaya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang menjaga sholatnya dan menyempurnakan sholatnya itu akan keluar, akan terlihat, ya, nanti yaumul qiyamah. Sholatnya itu akan, bahasanya apa namanya, berubah tuh apa namanya, ngajirim bahasanya, ngajirim namun cek Sundana malah mencek bahasa Indonesia, nah iya nawan menjelma, selain mentransformasi, ya, bertransformasi, bertransformasi, ya, terlihat seperti berwarna putih yang bersinar. Takulu, sholat itu akan berkata kepada kita, kepada orang yang mengerjakannya, hafizakallahu kama hafiztani, Allah menjagamu seperti mana dirimu menjagaku. Ini sholat. Sholat akan mengatakan kepada kita bahwa Allah menjagamu seperti mana dirimu menjagaku. Ini kalau sempurna. Jadi orang menjaga sholatnya akan menjaga kita sendiri. Jadi kan manfaat kan. Jadi sholat itu semuanya akan bertransformasi atau ngajirim, menjelma dalam kondisi yang bersinar. Dia mengatakan Allah telah menjagamu karena dirimu telah menjagaku. Kata sholat. Walladzi la yatimmu sholat. Namun orang-orang yang tidak sempurna dalam sholatnya, takhruj sholatu sauda'a mudlimatan, akan keluar sholatnya tersebut, ya kan, akan terlihat sholatnya itu dalam kondisi gelap, ya. Takulu, dan akan mengatakan sesuatu, ya, apa yang dikatakannya, dayya'akallahu kama dayya'tani, Allah akan menghilangkan sesuatu darimu karena sama persis, karena dirimu menghilangkan sesuatu dariku, ya. Atau kalau dibilang Allah akan melupakanmu seperti mana dirimu melupakanku, kurang lebih begitu. Kalau dilupain sama Allah Subhanahu wa taala, doa kita nggak bakalan dianggap lagi, nggak dikabul lagi, ya kan? Alhamdulillah min dzalik. Dikatakan tsumma talufu kama yalufu tsaubu al-khalaq, kata. Lalu salat itu terlipat, ya, atau dilipat seperti dilipatnya baju, ya kan? Yang kita tahu. Fayudrabu biha wajhuhu, ya. Maka dipukullah sholat tersebut yang sudah terlipat tadi kepada wajah orang tersebut. Jadi nanti di yaumul qiyamah sholat yang tidak sempurna, apalagi sholatnya dengan bercanda. Nih, sholat itu setelah terkeluar dalam kondisi yang gelap,
kondisi yang tidak baik, ya kan? Dia mengatakan Allah tidak lagi mengabaikanmu, Allah sudah mengabaikanmu atau Allah melupakanmu karena dirimu melupakanku. Allah sudah menghilangkan sesuatu darimu karena engkau selalu menghilangkan sesuatu dariku. Kata salat begitu. Lalu salat itu dia dilipat, ya. Dilipat-lipat oleh malaikat, ya, dilipat-lipat oleh malaikat. Lalu bagaimana? Dari salat yang memang terkategorikan gelap tadi dipukulkan pada wajah orang tersebut. Ya, karena apa? Nggak kepake salatnya. Terbuang sia-sia. Salat mah salat, tapi tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikannya sama sekali. Wa fil hadis, dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW katakan innamas salatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Sesungguhnya salat itu tamaskun, katanya. Sesungguhnya salat itu adalah ketenangan, tempat yang menenangkan. Wa takhaddu'un, dan tempat untuk kita khudu', ya kan, merendahkan diri. Wa takhasyu'un, dan tempat untuk kita merasakan takut. Jadi sesungguhnya sholat itu tempat kita menenangkan diri kita. Kalau kita gelisah, kalau kita kebingungan, kalau kita ketakutan, ya, dalam kondisi duniawi atau dalam kondisi diri kita, tempat sholat itu tempat untuk kita menenangkan diri kita dari kegelisahan itu. Wa takhaddu'un, ya kan? Kalaupun memang kita merasa hebat dan lain sebagainya, takhaddu'. Salat itu tempatnya. Karena apa? Yang dihadapinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Khudu ini apa? Kalau dibilang merendahkan diri. Jadi jangan ngerasa hebat selamanya. Karena ada di waktu-waktu kita harus bisa khudu, ya kan? Wa takhasyu'un, dan juga salat itu tempatnya kita merasa takut. Nah, di sini di dalam hadis ini kita bisa ketahui bahwa orang-orang yang sholat itu jiwanya tenang, kondisinya tenang, nggak ada yang namanya panik, nggak gelisah, nggak. Karena apa? Dia sudah hilangkan kegelisahannya itu dalam sholat. Hilang sudah kegelisahannya karena dia sholat, merasakan sholatnya itu adalah sebuah tempat atau sebuah ibadah yang menenangkan. Terus dikatakan walam maro'a alaihi salatu wassalam marrajul alladhi ya'bathu bilihiyatihi walamma, dan ketika, jadi ini ketika dulu Rasulullah SAW itu ro'a, melihat, walamma, dan ketika ro'a, melihat, alaihi salatu wassalam, siapa yang melihat? Rasulullah SAW melihat kepada siapa? Ar-rajulu, kepada seseorang, alladhi, yang mana orang tersebut, ya'bathu, dia yal'ab, ya'bath itu dia main-main, ya. Ya'bas itu main-main, atau kalau dibilang mainin ininya. Ya'batu bilihiyatihi, mainin jenggot. Lagi sholat. Ya macam-macam. Ketika itu ceritanya Rasulullah ngelihat orang yang mainin jenggot. Ya, lagi sholat. Rasulullah lihat. Ya, orang lagi sholat tapi mainin jenggot. Apa kata Rasulullah? Ya, jadi ada orang yang mainin jenggotnya di dalam fi sholatihi, di dalam sholat. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mengatakan, lau khasha'a qalbu hadzal la khasha'at jawarihuhu. Kalau orang tersebut memiliki rasa takut di hatinya, maka jelas ada rasa takut juga dalam tubuhnya. Ya, dalam perilakunya. Jawarih itu dalam perilakunya. Sebenarnya jawarih ini tubuhnya. Ya, anggota tubuh jawarih ini. Tapi kalau dibilang dalam perilakunya. Lau khasya'a qalbu hadza, apabila orang tersebut memiliki rasa takut dalam hatinya, maka seluruh tubuh atau perilakunya pun memiliki rasa takut. Maksudnya bagaimana? Kalau orang lagi takut nggak ngapa-ngapain. Kalau dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang dihadapinya, dia tidak akan pernah menggerakkan, apalagi main-main, ya kan? Perilaku yang tidak ada gunanya, tidak ada kepentingannya di dalam sholat. Jelas ya? Jadi di dalam kisah ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam kisahnya, ketika Rasulullah SAW melihat orang yang memang bermain-main dengan jenggotnya,
Ya, kita di gitu ya, di Indonesia, bukan Indonesia ya, sekarang di zaman sekarang ini kita sering kali melihat orang-orang yang ketika sholat itu macam-macam lah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, katanya, anak belum melihat secara langsung, lagi sholat sambil megang handphone. Sampai ngejawab WhatsApp lagi sholat katanya. Katanya, anak baru katanya, belum melihat secara langsung. Ini anak informan, kalau katanya, kalau ngomongin di sambil baca, ya batal. Ya. Ya. Ini udah ya'bas itu. Udah main-main dalam sholatnya. Main handphone. Tapi kan ada macam-macam orang. Ada ninggalian kancing ditinggaliannya tuh. Kerkiu. Naon kancing ditinggalian. Aya ninggalian nanti cap sarung ditinggalian. Naon ditinggalian. Macam-macam lah ya tuh. Kan macam-macam orang zaman sekarang, ya kan? Ada yang rambutnya panjang, rambutnya diginiin ya tuh. Macam-macam tuh. Aya peci no segala macam. Tepugu-pugu gitu, lain reklesot lainnya tuh. Peci diputar-putar tepugu-pugu. Padahal mah geus anjing cek peci na tapi diurek hayang ngulinkeun we. Aya nu kana ceulik kieu nya teu. Teu gatel teu. Nya teu. Macam-macam lah. Nya teu. Pokoknya mah ya antum ngelihat lah. Mungkin apa yang memang dilakukan orang-orang di luar sana atau mungkin justru kita nih pelakunya. Hati-hati ya. Berarti tandanya kita nih tidak punya rasa takut kepada Allah SWT. Kenapa? Lagi sholat. Kita ngomongin belum terlebih lagi kalau dalam kondisi sehari-hari. Lagi sholat. Yang sekiranya dalam sholat itu kita sedang berhadapan langsung. Menghadap memang kepada Allah SWT. Paham? Ibadah kita itu ditentukan dalam sholat kita. Di hadapan Allah kita berani main-main. Berarti tandanya kita tidak punya rasa takut sama Allah. Karena apa? Karena Rasulullah yang bilang, kalau tuh orang punya rasa takut di hatinya kepada Allah, maka perilakunya pun punya rasa takut ketika ibadah. Lagi ibadah ya kalau seumpama pergerakan-pergerakan yang enggak diperintahkan, tidak ada kepentingan, bahkan tidak ada keperluan, tidak perlu kau lakukan. Lagi sholat cuma disunahkan angkat tangan, Allahu Akbar. Angkat tangan, udah gitu angkat tangan langsung disimpan lagi. Nggak perlu diputar-putar. Nggak kudu diputar-putar. Gitu. Betul gak? Jadi kalau seumpama Allahu Akbar, udah. Segala naon, heula naon. Lamun erek ngabenerkeun baju heula, saacan takbir. Ya tuh. Sebelum takbir itu betulkan dulu baju. Ya tuh. Yang misalkan kan ada kadang-kadang buru-buru tuh. Sok katinggalinya tuh. Jalma lamun keur buru-buru sok katinggali tuh rut. Ieu masih kene abis wudu. Abis wudu ini masih ngelipet. Wah, Allahu Akbar. Kita dilipat beres takbiratul. Benerkeun heula, ya. Betulin dulu lipatan bajumu karena kalau udah masuk takbiratul ihram, itu waktumu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pergerakan lain kecuali pergerakan sholat. Takut kehilangan sholat berjamaah, ya daripada ente di hadapan Allah, ente melakukan perkara-perkara yang tidak ada dibutuhkan di dalam sholat, lebih baik sholat dalam kondisi khusyuk, sudah dalam kondisi sempurna. Nah, macam-macam. Ayah acan kancing di kancingan, Allahu Akbar. Beres, Allahu Akbar ngancingkeun baju. Macam-macam bae nya. Selesaikan dulu sebelum sholat, ketika sholat sudah dalam kondisi sempurna. Jadi khusyuknya itu enggak mikir lagi yang lain. Jelas ya? Jelas di sini. Makanya dikatakan kalau orang punya rasa takut di hatinya kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka perilakunya pun ada rasa takut kepada Allah. Apa yang dilakukan pasti dia ingat kepada Allah SWT. Mau ngapa-ngapain takut. Kalaupun itu adalah sebuah kesalahan, ya, ataupun itu adalah sebuah kekurang ajaran lah bahasanya kepada Allah SWT. Kurang adab kepada Allah SWT. Terus, fabayana anna khusyu'al jawarih, di sini dijelaskan, maka di sini dijelaskan anna khusyu'al jawarih, sesungguhnya khusyuknya perilaku, ya, min khusyu'il qalbi, pertanda ada kekhusyuan dalam hati. Lihat aja. Lamun keur salatna teu loba gagaro, berarti tandanya kekhusyuk. Ting khusyuk, ting tunduh nya teh. Ting khusyuk, ting tunduh. Tapi biasanya orang nggak banyak bergerak, itu tandanya khusyuk. Ayo gagara keur salat teh nya hayang buru-buru naon.
Itu pertanda setidaknya menilai, kita bisa menilai dengan apa yang memang dinilai oleh Rasulullah SAW. Penilaian Rasulullah tentang khusyuan banyak. Ini salah satunya. Salah satunya lihat dulu orang banyak gerak apa enggak? Enggak banyak gerak berarti tandanya khusyuk. Husnudon aja. Kurang lebihnya begitu nih. Diajarkan di sini oleh Rasulullah SAW dari hadis ini nih. Banyak diajarkan dengan hadis-hadis yang lain banyak diajarkan tentang bagaimana menilai kekhusyuan. Tapi salah satunya ini. Jadi melihat orang kalau memang dalam sholatnya tanpa banyak pergerakan, bahkan diamnya bagaikan kayu, pohon yang terdiam seperti itu tandanya khusyuk. Aya keur sholat, gitu, kaharup tuh. Iya kieu. Wah, naon nya tuh? Suku papalitekeun, ketak-ketuk. Aya nu keur sholat kos gitu. Iya nya tuh. Apa jangan-jangan kita? Nah, ini pelajaran untuk kita. Ya enggak? Ini pelajaran untuk kita. Tengangguknya apa jangan-jangan ini kita. Sekarang waktunya kita sadari. Kata Rasulullah SAW, kalau orang khusyuk itu bisa dilihat dari perilaku. Ketika sholatnya terdiam karena dia rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tandanya dia sedang khusyuk. Minimal kita nilai dari pergerakannya. Apakah dia bergerak dalam sholatnya dengan pergerakan yang tidak penting? Kalau tidak bergerak dengan pergerakan yang tidak penting, maka udah husnudzon aja dah. Nyata. Tong segala tunduh eta mah entong nyata. Husnudzon we heula, khusyuk gitu nya. Jadi kelihatan orang khusyuk itu dengan diamnya ya. Dalam sholat. Bukan diam dalam sholat yang dimaksud adalah tidak baca, tidak bukan nyata. Terus dikatakan wa annahu la kamala li sholati biduni dzalik. Kenapa kok menilai dalam khusyuan? Karena sesungguhnya la kamala li sholati, tidak ada kesempurnaan dalam sholat seseorang biduni dzalik, tanpa adanya khusyuk. Wa qad qala as-salafu ridwanullah alaihim, dan telah menyatakan ulama-ulama salaf kita terdahulu ridwanullah alaihim, semoga Allah meridai kepada mereka semua, man arafa man ala yaminihi. Ini orang-orang salaf dulu nih, orang-orang soleh yang dulu, ulama-ulamanya, orang-orang solehnya dulu pernah ngomong begini. Man arafa man ala yaminihi, barang siapa dia tahu siapa yang di kanan, wa shimalihi, siapa yang di kirinya, wa huwa fi sholati, tapi dia dalam kondisi sedang sholat, falaysa bi khosyin, orang itu tandanya kagak khusyuk. Kalau lagi sholat, bukan sebelum sholat emang udah tahu, berangkat bersama, duduk bareng sebelum sholat, ya. Tapi kalau lagi sholat, udah dalam kondisi sholat, terus datang orang lain, tahu, misalkan saha, Bang Zul datang, ya tuh, Bang Zul ya mah. Kata salafus soleh dulu, kalau dia tahu siapa di kanan kirimu, ya, ketika sedang sholatnya, berarti tandanya ente nggak khusyuk. Dari situ aja kita tahu. Bagaimana dengan apa kabar lah, bukan bagaimana lagi nih, apa kabar dengan kita yang seringkali mempertanyakan apa yang dilakukan oleh orang. Ustad, nyata, kumaha mun sumang aya batur eta keur salat, takbiratul ihram teh muter kos kieu. Kumaha mun sumang aya batur keur salat, atahiyat eta gegerakan eta curugna. Ente cek saha? Nya disisieun pisan keur salat ieu mah. Icing cirining jelema teu khusyuk. Ya teh. Tandanya dia tidak khusyuk. Kenapa? Karena sedang sholat, dia bukan cuma tahu siapa di sampingnya, tapi yang dilakukan yang di sampingnya pun dia tahu. Yang dilakukan yang di sampingnya dia tahu. Berarti tandanya dia tidak khusyuk. Makanya bagaimana? Kita upayakan ketika kita sholat itu, apa yang kita lakukan saja kita pikirkan. Jangan mikirin orang lain. Orang lain mau batal mau kayak gimana terserah. Yang penting kan kita. Ya, itu kan kasihan orang lain, suruh belajar. Kan kita belajar itu untuk memperbaiki apa yang kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Benar? Yang kita kan mengerjakan sesuatu atau belajar ini untuk memperbaiki apa yang kita lakukan. Kalau salah kita perbaiki, kalau memang sudah baik, lebih baik lagi. Kan begitu. Terus dia lanjut lagi, waqad balagal khusyu' fi salati birrijalis salaf. Nah, ini kisah-kisah tentang orang-orang dalam kehusyuan. Ini menjadi contoh untuk kita nantinya. Untuk contoh bagi kita dalam kondisi khusyuk itu harus seperti apa.
waqad balagha, dan telah banyak sekali al-khusyu', ya kan? Telah disampaikan untuk kita al-khusyu' fi salat, kekhusyuan di dalam salat, birijalin minas salafis saleh, dengan banyak sekali orang-orang yang melakukan kekhusyuan dalam salat itu min salafis saleh, dari orang-orang yang terdahulu. Orang-orang soleh yang terdahulu mablaghan ajiban, dengan begitu banyak kondisi yang luar biasa. Kekhusyuan. Mungkin kalau kita pikir mungkin ini nggak mungkin, ya. Mungkin kita pikirkan ini mustahil ini. Kalau kita pikir nih kondisi-kondisi tersebut, nggak mungkin lah dia nggak tahu tentang kejadian-kejadian itu. Nah, apa seperti apa aja? Famin dzalika, dikatakan salah satu di antaranya. Jadi dikatakan waqad balagha, telah disampaikan kepada kita kisah-kisah tentang khusyuk, contoh-contoh tentang khusyuk fi sholati, di dalam salat, birijalin minas salafis saleh, dari orang-orang yang daripada salaf kita terdahulu, ya, mablaghan ajiban, dengan jumlah yang begitu banyak, jumlahnya banyak, dan juga kekhusyuan yang begitu dahsyat. Kekhusyuannya itu luar biasa. Bahkan kita bisa anggap itu mustahil. Kalau konteks mustahil kayak dibilang nggak masuk akal, sampai nggak tahu, sampai khusyuknya kayak begitu nggak masuk akal. Bagaimana? Famin dzalika, salah satu di antaranya, anna ahadahum, sesungguhnya salah satu di antara salafus soleh terdahulu, kana yaqau alaihi thair, ya kan? Kana yaqau alaihi thair, dihinggapi, ya, burung, wa huwa qaim fi salat, dalam kondisi dia berdiri dalam salat. Ketika salat, ya, ketika salat sampai dihinggapi burung, saking khusyuknya. Yang namanya burung, kita tahu burung nih, bukan burung yang memang sudah dilatih, piaraan, bukan. Burung liar nih, burung liar, dia akan waspada dan takut ketika didekati, benar nggak? Ketika ada pergerakan sedikit pun dia akan tahu, lalu langsung terbang, menghindar, betul nggak? Burung menghinggapi orang tersebut di kepalanya, ya kan? Ketika dalam kondisi sholat, menandakan kekhusyuan ketika sholat. Au, ya, sajid, atau dalam kondisi dia sujud. Bayangkan ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita yang terdahulu, ketika dalam kondisi berdiri dalam sholatnya itu dihinggapi burung. Maksudnya itu bukan karena dihinggapi burungnya, bukan. Saking panjangnya dia berdiri dalam sholat, membacakan banyak ayat atau surat, ya, dengan penuh khusyuan, terdiam dia, ya, mentadaburkan apa yang sedang dia bacakan dalam sholatnya, sampai dianggap itu seakan-akan batu. Dihinggapilah burung. Lah kita makan, ya Allah, imam lama dikit aja, mal sholat dia deui urang mah. Ya udah. Imam lama aja dikit, ya enggak? Lama aja dari standar nih, lebih lama dari standar. Standarnya 5 menit nih misalkan. Imam standar 5 menit nih misalkan. 10 menit, jangan 10 menit, 7 menit. Kapok aing sholat di dia deui. Ya tuh. Begitu kita, langsung protes. DKM langsung rapat. Wah, tong dipilih deui jadi imam. Langsung rapat. Karena apa? Terlalu lama apa segala macam. Dalih-dalih apaan? Wah gimana? Memang betul dalam fikih menjadi imam tidak boleh terlalu lama. Bukan juga terlalu singkat. Jadi yang wajar-wajar aja. Jelas ya? Tidak boleh terlalu lama. Tapi kalau terlalu singkat itu jadi favorit. Wah itu makan bahaya. Itu salah satu contoh. Ya. Ada yang dalam keadaan berdiri. Ada dalam keadaan sujud. Sampai dihinggapi burung. Jadi kalau dibilang yang di garis bawah ini yang kita pahami bukan karena dihinggapi burung. Lalu kita belajar sholat di lapangan luas, ya kan, pengen dihinggapi burung. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah saking khusyuknya tanpa pergerakan. Sehingga dianggap batu atau ranting pohon oleh burung-burung. Ya. Terus dilanjut lagi. Kisah lain atau contoh lain, wasaqatat fi jami'il Basrah, ya. Suatu kejadian, ada pernah kejadian, ya, di suatu kota itu ada apa namanya? Ustunah. Jadi kalau dibilang gentong besar, gentong itu jatuh. Wasaqatat, dan telah terjatuh fi jami'il Basrah, di Masjid Jami' di tengah kota. Katakanlah di Basrah itu di apa namanya? Mesir. Ustunah itu gentong atau gidir. Tempat masak-masak kabuli itu, masak air yang gede-gede itu. Itu jatuh. In za'aja li sukuti ahli suq. Sampai membuat heboh, membuat gempar orang-orang yang ada di pasar. Karena kalau di Arab sana biasanya Masjid Jami itu dekat sama pasar. Ya.
Kalau di Arab sana biasanya Masjid Jami itu dekat sama pasar. Ini jatuh gidir, bayangin gidir jatuh, panci kecil tuh panci jatuh kedengeran kayak gimana? Cempreng banget kan, kumprang kan gitu. Serumah mungkin tahu tuh panci jatuh. Ini gidir gede di Masjid Jami, gemak kan? Coba kedengeran kayak gimana? Sampai orang-orang di pasar kaget. Wah, inza aja. Kedengeran sepasar di luar masjid nih. Kedengeran. Inza aja lisukutiha ahlasu. Sampai tuh ustuna gidir tadi yang jatuh membuat heboh yang ada di pasar. Wa kana ba'duhum yusolli. Dan ketika itu di dalam masjid tadi katanya ada sebagian daripada salafus saleh yang terdahulu tadi, yang dulu ini kejadiannya dulu fil masjid, di dalam masjid itu ternyata ada orang yang sholat falam yash'ur biha, dia nggak ngerasa apa-apa, dia nggak tahu apa-apa tentang gidir yang jatuh tadi. Min syiddat istighraqihi fi salatihi, karena saking terlelapnya dia dalam tenggelam dalam salatnya, nggak kedengeran. Di luar masjid sampai heboh, di dalam masjid dia nggak tahu ada gidir jatuh. Luar biasa nggak? Saking apaan? Saking betul-betul merasakan kekhusyuan. Bagaimana coba? Hah? Sebenarnya bisa, antum tuh bisa. Kita ini sebenarnya bisa. Coba pernah nggak ada satu momen kita dipanggil, lalu kita tidak tahu ada yang manggil kita? Momen apa itu? Biasanya lagi main handphone. Benar tuh? Ada satu momen ini ya anak-anak muda zaman sekarang biasanya tuh. Ketika lagi main handphone nih, dipanggilnya jadi nggak tahu siapa yang manggil. Ya, entah itu orang tua, entah gitu apa. Jika malah gempa ada tekaras ada. Ya tuh. Itu momen sebenarnya momen yang memang bisa dirasakan istimewa kalau dirasakan dalam sholat. Istighraq dalam handphonenya. Benar? Ada satu momen kalau lagi baca. Pernah nggak sih ada yang manggil gitu tuh nggak tahu ada yang manggil, atau ada sesuatu ya tuh kopi tumpah atau apa kita lagi main handphone, aya naon. Pernah ngeliat orang kayak begitu nggak? Pernah. Itu berarti tandanya dia sedang khusyuk. Kenapa nggak diaplikasikan dalam sholat? Kan itu. Nah, itu sebetulnya momen itu kalau dibilang ini nggak mungkin. Gidir jatuh kenceng suaranya, dia nggak tahu apa-apa. Lah min syiddati istighraqihi. Karena dia sudah tenggelam dalam sholatnya. Sudah betul-betul sedang dalam memaknai kondisi sholatnya. Bisa itu, bisa. Contohnya bagaimana? Kalau anak ingin bandingkan dengan logika zaman sekarang. Logika yang sedang dalam kondisi tidak sholat. Banyak orang-orang yang memang kita perhatikan, coba panggil. Ente coba orang yang lagi main handphone, cobain. Tes gitu. Tapi orang-orang yang bukan baru sebentar main handphone, yang udah kira-kira agak lama main handphone, ente panggil aja namanya, ajak ngobrol, beres main handphone. Gimana tadi? Dengar nggak apa yang anda ngomongin? Tes sama ente. Terkadang atau mungkin kebanyakan orang nggak paham. Ente ngomong apaan emang? Ente ngomong emang? Anda udah ngetes itu. Ya. Ini untuk membandingkan ini kondisi yang seperti ini ternyata bisa dilakukan. Dipanggil dia tidak sadar, diajak ngobrol dia tidak dengar. Karena apa? Saking khusyuk. Cuma bedanya ini sholat, kalau itu main handphone. Beda kasus. Terus dilanjut lagi. Wa kana ba'duhum. Satu lagi nih. Jam seberapa lah satu lagi. Jam 10. Ya, 1-2 lagi lah. Wa minal muhafadz. Nah, kadinya. Oh, salah Malik. Wa kana ba'duhum. Kan ini tentang kisah-kisah. Wa kana ba'duhum yaqulu li ahlihi wa auladihi. Sebagian di antara salafus saleh dulu yaqulu li ahlihi, mengatakan kepada siapa? Keluarga wa auladi dan anak-anaknya, idza dakhaltu fi sholati, kalau aku udah mulai salat, faf'alu ma badalakum, maka boleh kalian kerjakan apapun yang ingin kalian kerjakan. Jadi salafus saleh dulu, orang-orang salaf dulu, ya baik ulamanya, orang-orang solehnya itu, dia ngomong sama keluarganya, baik anak-anaknya atau istri-istrinya semuanya, mengatakan bagaimana? Kalau ente pengen ngelakuin sesuatu nanti, kalau anak mulai sholat baru lakuin itu. Terserah mau ngelakuin apapun. Dalam arti kayak begitu. Bagaimana katanya? Apa yang memang dilakukan? Yakni yang dimaksud apa yang kau lakukan itu min raf'ul aswat wa kathratul lagat. Ya.
terserah kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan, tapi nanti setelah saya sholat. Min raf'il aswat, katanya dari ngomong sampai teriak-teriak, ya, atau kenceng, obrolan dengan suara yang kencang, wa kasratul lagat, atau dengan bercanda-bercanda, ya, dengan candaan-candaan atau gaduh, ribut dan lain sebagainya. Mau ngomong apa kek, mau kayak gimana kek, terserah ente. Kata orang-orang salaf terdahulu. Kenapa? Fa inilah ahissu bikum, karena ketika diriku sholat, ketika aku sudah mulai sholat, aku tidak memperdulikan kalian. Aku tidak merasa kalian melakukan itu semua. Jadi nggak tahu dah, nggak sadar mereka lakukan apa, nggak tahu. Karena apa? Aku ingin ibadah, ya, dengan konteks khusyuk. Fakanu rubama, karena yang namanya, ya, keluarga, ya. Fakanu, maka karena adanya keluarga itu, rubama, kemungkinan yadribuna biddufi indahu, ya, sampai gaduhnya itu yang kalau dibilang sampai rebanaan lah, rebana, ya, mukul-mukul meja apa segala, atau mungkin mukul-mukul apa namanya, duf itu, rebana itu indahu, itu ketika di samping dirinya sholat. Ya naon kan dilakuin kan, ada yang masak lah, kentrang-kentreng lah, apa malu-malu dan apa segala macam. Apapun yang dilakukan kan bisa terjadi, yang namanya keluarga, ya kan. Apaan? Fala yash'ur bihi, orang tersebut tidak merasakan itu. Jadi kalau lagi sholat, ini kita langsung bertanya-tanya, gimana caranya? Nah, latihannya itu bagaimana caranya kita bisa masuk dalam handphone kita itu. Kita bisa sampai tidak sadarkan orang memanggil kita ketika kita memperhatikan handphone. Itu cara yang sama ketika kita membaca Al-Quran. Ya, ketika sudah memahami maknanya, ketika kita mengerti bahwa kita banyaknya dosa dan kita paham yang di hadapan kita ketika ibadahnya, sudah tidak akan pernah mengenal apapun atau mendengar apapun, sadar dengan apapun. Dikatakan wahtaraqa baita Ali bin Husain. Dikatakan Ali ibn al-Husain ibn al-Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, ini rumahnya pernah kebakaran. Ya, rumahnya pernah kebakaran Sayyidina Ali ini. Wa huwa sajid, dan dia dalam keadaan sujud. Ya. Rumahnya kebakaran, beliau dalam keadaan sujud, katanya. Faja'alu yasihuna alaihi, faja'alu, orang-orang berteriak, faja'alu, orang-orang itu menjadi yasihuna alaihi, berteriak kepadanya. Jadi orang-orang teriak, annar, annar, api itu api, ya. Kebakaran itu kebakaran, kalau kita kata kita mah kebakaran, ya. Annar, annar, ya kan? Ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, ya, itu ada kebakaran. Itu ada kebakaran. Ya nggak dengar juga. Diteriakin kayak gimana pun nggak dengar juga. Kebakaran ya kebakaran. Yang teriak ya teriak. Beliau masih dalam kondisi sujud, katanya. Falam yarfa' ra'sahu, bahkan tidak bergeming untuk mengangkat kepalanya. Ketika sujud, tetap aja sujud. Dalam kondisi kebakaran. Falamma farago, setelah selesai dalam kondisi kebakaran sampai bisa selesai dan alhamdulillahnya selamat. Setelah selesai sholatnya, falamma faraga min sholati, maka ketika selesai dalam sholatnya, qila lahu fidzalika, dia mengatakan atau orang-orang mengatakan, ada orang yang mengatakan kepadanya atau ada orang yang menanyakan kepadanya, kenapa nggak buru-buru menyelamatkan diri ketika kebakaran? Ya, kenapa nggak buru-buru langsung bangkit dan menjauhi dari api? Bahasanya faqala, Sayyidina Ali ini Ibn al-Husain, cucunya Rasulullah SAW, menyatakan apa? Al-hatni anha narul ukhra. Ada yang membuatku mengabaikan api ini karena api yang di akhirat, yang membuatku mengabaikan api di dunia ini. Jadi al-hatni anha narul ukhra. Api di akhirat mengabaikanku, ya, membuatku mengabaikan api yang sekarang ini. Luar biasa nggak? Luar biasa. Sebetulnya kalau belum ke puncak kekhusyuan ini, kita nggak perlu, ya, langsung juga, ya, tuh kebakaran lah tuh, Sayyidina Ali. Entong oke, ya, tuh pelan-pelan. Kalau beliau memang tingkatannya sudah luar biasa,
tinggi, as-sadiqin, ya kan? As-sadiqin sudah betul-betul sedik. Memang apa bahasanya? Keyakinan, kekhusyuan itu betul-betul dalam. Lah kita surat Al-Ikhlas aja belum paham. Ya, surat Al-Ikhlas tafsirannya belum paham. Dia pengen khusyuk kayak Sayyidina Ali bin Husain binti Fatimah Rasulullah SAW. Belum bisa lah, pelan-pelan. Nih, minimal khusyuknya kalau semua lagi gempa masih cuma 4 Richter, santai biasa, ya kan? Ada yang terjatuh, ada apa, santai bang. Yang kayak gitu-gitu, kalau semua gempanya ada longsor, kabur. Nyata, lamun longsor kabur heula. Kecuali memang keimanan kita dalam tasawufnya kita sudah yakin. Kalaupun itu nanti yang belajar tasawuf jangan langsung tingkatan yang tinggi dulu. Belajar tasawuf yang rendah-rendah dulu, yang dasar-dasar dulu. Ini ngaji tasawuf pengen langsung pakai semuanya. Oh, salah kaprah nantinya. Ya. Belum, santai. Tasawuf itu ada tahapan, ya. Ini tahapan-tahapan tingkat tinggi. Biar kita pahami. Dan apa yang akan kita pahami dari sini? Kita pahami bahwa ketika sholat, kita sudah bisa tahu mereka itu mengabaikan apapun perkara duniawi, sehingga dia tahu rasa dalam sholat yang sedang dia rasakan. Apa? Kenikmatan, ketenangan. Ya. Jadi kenikmatan dengan ketenangan dan keindahan dalam sholat itu dia sudah bisa rasakan. Coba bayangkan ketika dia takbiratul ihram aja. Allahu Akbar. Ucapan Allah. Kalimatul jalalah. Lafzul jalalah yang diucapkan. Dia yakin. Ya. Dia bahagia menyebutkannya. Karena selama ini Allah sudah berikan kebahagiaan. Walaupun ada kesedihan tapi lebih banyaknya kan kebahagiaan, ya kan? Jatah kehidupan kita masih dapat makan sehingga kita bisa besar. Walaupun terkadang kita jumpa dengan kelaparan, benar nggak? Masih dalam kondisi rezeki yang Allah berikan. Nah ini Allahu Akbar. Allah Maha Besar dan kita sudah tidak bisa membesar-besarkan apapun lagi karena ada yang Maha Besar. Tidak bisa fulan, tidak bisa benda, tidak bisa sesuatu kerjaan, usaha. Wah ini hebat apa? Enggak, ada yang lebih hebat. Allah SWT. Semuanya bisa takluk di hadapan kita kalau Allah kehendaki. Kan begitu. Jadi ketika sholat itu kita nyaman sudah, indah sudah, bahagia sudah. Makanya tidak ada lagi yang kita rasakan di luar sholat. Mereka semua sampai-sampai, itu yang terakhir tadi, kebakaran aja sudah nggak dirasain. Konteksnya apa? Ada rasa takut yang ditakutkan oleh beliau ini bukan api yang ada di sini, tapi api yang ada di neraka sana. Kalau aku batalkan sholatku, ternyata ada kewajiban sholat yang belum dilakukan, lalu mati nantinya. Justru nanti adanya ke neraka. Bukan hanya terbakar, lebih baik terbakar sekarang daripada terbakarnya nanti. Satu lagi nih. Wakila li ba'dihim hal tajidu fi shalatik ma najidu min wasawisid dunya. Satu lagi nih. Wakila li ba'dihim, dan pernah ada yang bertanya kepada sebagian daripada salafus saleh. Hal tajidu fi shalatika ma najiduhu min wasawisid dunya. Jadi ada orang yang nanya kepada salafus saleh dulu. Ada orang yang bertanya kepada mereka itu, orang-orang yang salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu ditanya. Hal tajidu fi sholatika. Apakah tajidu kau pernah mendapatkan fi sholatika ketika dirimu dalam sholat mana jiduhu min wasawisi dunia, sesuatu yang kudapatkan daripada was-was duniawi. Jadi pertanyaannya begini. Apakah engkau pernah merasakan was-was dalam sholat seperti mana aku sering merasakan was-was dalam sholat? Ya. Apakah engkau pernah merasakan kebimbangan, kegelisahan, urusan dunia, bimbang urusan dunia, gelisah dalam urusan dunia, ya, ragu dalam urusan dunia ketika engkau sholat? Jadi dipikirinnya ketika sholat. Pernah nggak mikirin duit hilang pas lagi sholat? Kurang lebih begitu dah. Pernah nggak mikirin usaha nggak lancar-lancar pas lagi sholat mikirnya? Pernah nggak mikirin urusan-urusan duniawi di dalam sholat? Orang-orang salaf soleh pernah ditanya kayak begitu. Dulu nih ditanya. Jawabannya apa? Faqala. Beliau ini menyatakan. Li'antakhtalifil asinnatu ahabbu ilayya min dhalik, katanya. La'antakhtalifa fiyya al-asinnatu ahabbu ilayya min dhalik, katanya. Faqala. Katanya dikatakan jawabannya apa? Tidaklah apa yang memang kudapatkan
ya, dari keindahan-keindahan itu yang lebih kucintai katanya untuk diriku mindalika daripada hal tersebut. Jadi tidak ada yang lebih kusukai kecuali sholat. Jadi semua urusan dunia itu tidak ada yang kunikmati ya melebihi kenikmatan ketika diriku sholat. Kurang lebih begitu. Kata salafus saleh begitu. Jadi tidak ada urusan dunia senikmat apapun, mau makanan seenak apapun, baik rezeki yang sebahagia apapun dia dapatkan, tidak dapat mengalahkan keindahan sholat. Luar biasa nggak? Ini maksudnya, anak kasih tahu langsung maksudnya aja. Jelas? Wakila li akhar, dan ada juga bertanya kepada orang lain lagi, hal tuhadditsu nafsaka fi sholati syai'in. Ada orang menanyakan kepada orang-orang soleh yang terdahulu nih. Hal tuhadditsu nafsaka fi sholati, apakah engkau pernah bahasanya terlintas bisikan-bisikan dengan sesuatu apapun lah ya di syai'in ketika engkau sholat? Pernah nggak terlintas bisikan dalam sholat? Lagi sholat terlintas bisikan-bisikan sesuatu. Pernah nggak terlintas itu? Faqala wa hal syai'un ahabbu ilayya min sholatin. Apakah ada yang lebih kusukai daripada hal-hal yang lain selain daripada sholatku? Kata mereka itu. Apakah ada hal yang lain membuat diriku bahagia? Apakah ada hal lain yang membuat lebih indah daripada sholat? Ya kan? Hatta uhaditsu nafsi bihi fiha, sampai aku bisa mengeluarkan bisikan-bisikan itu dalam sholat. Nah, kata beliau salafus saleh, ketika ditanya apakah pernah ada bisikan, apakah ada perasaan, apakah ada yang difikirkan ketika sholat? Jawabannya apa? Apakah ada hal-hal yang kucintai, ya? Apakah ada hal-hal yang lebih indah daripada sholat? Nggak ada. Sampai-sampai aku akan memikirkan itu di dalam sholat, nggak ada. Karena salafus saleh itu merasa sholat itu adalah kenikmatan yang hakiki. Bagaimana tidak dinikmati coba? Ketika membaca surat Al-Fatihah aja. Baca surat Al-Fatihah coba. Kalau kita tahu maknanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Fatihah tuh, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan maknanya udah pada paham. Dengan menyebut nama Allah, dengan adanya kebersamaan Allah bersama kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segalanya, memberikan rahman dengan sifatnya rahman. Ar-Rahim, memberikan rahim dengan sifatnya rahim kepada kita. Dan selalu apapun yang memang kita lakukan itu karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita nikmati Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa keindahan di dalamnya, ya. Kenikmatan yang pernah kita rasakan itu karena kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Jadi lebih indah dari segalanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita dipuji oleh orang lain, pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipuji oleh orang lain. Konteksnya kalau kita dipuji oleh orang lain, itu karena Allah memberikan kita adalah sosok atau seseorang yang patut untuk dipuji. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Allah sudah berikan kenikmatan itu, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan membaca itu adalah kenikmatan untuk kita. Jadi kalau kita sholat menikmati apa yang memang kita bacakan, sudah tidak ada lagi yang kita pikirkan di luar sholat. Seperti mana salafus saleh ini menyatakan. Jadi satu kuncian untuk kita bisa khusyuk sholat, tadabbur dalam sholat, apa? Makna apa yang kita baca kita harus pelajari. Ya, dari takbiratul ihram, dari surat-surat, dari tasbih, dari semuanya yang memang kita bacakan dalam sholat kita harus paham. Jangan sampai kita cuma baca aja ngerti kagak. Baca aja. Surat mahnya kawas nu heueuhnya tuh. Maca surat nu panjang-panjangnya tuh. Maca surat naon Al-Baqarah tapi teu ngarti. Ajang naon mendingan kulhu tapi ngarti. Tuh. Tapi tong dipakai kulhu wae nya tuh. Diajar lain tong kulhu jeung kulhu. Kayak alasannya cek ustaz cenah pan salah deui wae urang mah nya. Ustaz deui wae nu salahnya tuh. Mancek ustaz nya kulhu deui tuh. Terus satu dikit lagi nih. Mana tadi? Wajah asariku fasarqa farsur Rabi' bin Khaitham, ya.
Dan ketika itu ada sebuah kejadian. Sebuah kejadian pencurian. Ada seorang pencuri datang untuk mencuri kudanya. Dulu nih, mencuri kuda seseorang yang bernama Ar-Rabi bin Khaisam. Ya. Ini imam, qudwah nih, al-abid, ahli ibadah nih. Wa huwa fi shalah. Namun Ar-Rabi bin Khaisam ini dia sedang dalam kondisi salat. Ada seorang pencuri datang mencuri kuda seseorang imam, ya, orang bahasanya public figure, terkenal, ya. Orang hebat, orang besar lah, dicuri. Tapi nyurinya pas lagi salat. Didiemin karena lagi sholat. Ini kita ngomong tasawuf nih. Kalau dalam fikih kan kalau ada pencuri ya kita boleh kejar dulu, ya kan? Tapi kalau tasawuf coba bayangkan. Dikatakan wa huwa fisal faja'alan nas yad'una alaihi. Orang-orang sampai teriak, sampai manggil-manggil, itu ada pencuri. Iya, ngasih tahu tuh ada pencuri. Mencuri kudamu. Faqala Rabi, jawabannya tadi nih, pimpinan nih, pemimpin nih, orang terkenal nih, public figure nih. Kalau dibilang apa dikatakan? Laqad ra'aituhu hina atlaqahu, katanya. Aku udah melihat gerak-gerik di awalnya tuh aku lihat, ya. Gerak-gerik pencuri, tapi tetap aku diamkan. Ya. Jadi aku sudah melihat gerak-geriknya memang ingin mencuri, tapi aku diamkan. Aku biarkan. Kenapa katanya? Faqalu, enggak tadi tanya. Faqalu law talabtu fa akhadtu minhu. Lah kalau memang kau inginkan, aku akan membawanya. Ya, kalau engkau menginginkan, kau bisa membawanya, bahkan bisa menghadirkan kembali. Kau orang terkenal, bahasa gitu. Terus dikatakan apa jawabannya? Faqala kanat sholati ahabba ilayya, katanya, minal farasi. Salatku lebih aku cintai daripada kudaku. Ya. Jadi takut, ya. Makanya dikatakan wa huwa minhu fi hillin, maka kudaku itu karena aku sukai, tapi salatku aku lebih sukai daripada kudaku itu, dan kudaku menjadi penghalang antara kenikmatan salatku. Maka biarin. Sampai digituin sama Robi sampai digituin. Jadi nggak dipikirin sudah kuda biar bawa aja. Daripada nanti kepikiran lah, kalau kita mah kan enggak, duit hilang nggak tahu ada yang maling, enggak. Duit cuma hilang doang, dipikirin tuh ceban nih, kemana, dicari, dihitung-hitung, ya kan? Wah, nggak kelar-kelar lagi. Habis assalamualaikum masih dipikirin lagi. Padahal kan nanti juga bisa dipikirin, enggak. Nah, ini contoh untuk kita. Jadi bahasanya kita bisa dengan contoh-contoh yang tadi kita bisa mengetahui bahwa sholat itu ternyata orang-orang salaf, orang-orang yang terdahulu tuh, orang-orang soleh itu, dia bisa menjadikan kenikmatan, waktu yang bisa dinikmati, ibadah yang betul-betul membuat dia merasakan keindahan, melebihi keindahan apapun, melebihi kenikmatan apapun. Bagaimana caranya? Tadi Anda bilang, minimal pertama, pahami apa yang kita baca. Kalau nggak bisa kita pahami, hafal dengan baik catatan-catatannya. Maka ketika dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dia tahu tuh dalam memorinya melihat secara langsung Al-Quran. Jadi dia betul-betul masuk, ya, tenggelam dalam bacaannya. Satu. Kedua, ketika dia dalam kondisi sholat, dia tidak lagi bergerak, pergerakan yang tidak penting dalam sholatnya. Karena apa? Dia tahu ketika dia menggerakkan pergerakan tubuhnya yang tidak penting di dalam sholat, itu bisa menandakan bahwa pergerakannya itu menunjukkan adanya ketidaktakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dibilang nggak ada adabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini di hadapan Allah nih, kita menggerakkan sesuatu yang memang tidak penting dalam sholat kita. Sehingga kalau dalam kondisi sholat itu tidak boleh ada pergerakan apapun. Memang dalam fikih 3 kali pergerakan, ya, pergerakan yang dimaksud pergerakan yang dapat membatalkan. 3 kali batal sholatnya kalau fikih. Kalau dalam tasawuf sekali perbuatan pergerakan tanpa hajat, ya, atau darurat itu tidak diperbolehkan. Jadi lamun keur salat cicing beritong onggang onggeng aja tanya luak liuk tuh lah kacau itu mah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapat
malam hari ini bermanfaat dunia akhirat. Ya, sampai situ. Sisanya buat besok insyaallah. Soalnya udah setengah 11 sudah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga duduknya kita di majelis yang mulia ini Allah berikan pahalanya juga untuk orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai agar sempurna kita baca doa khatmul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Mahalil qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla azkiya ulama nahda bil khairi wa nuqda kulla syar Rabbana waslih lana kulla syun wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal munun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taqshal mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala ali kiraman wa ala sahbi masabil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهمتم؟